Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, delegasi UIN Araniri pada ajang kompetisi debat penegakan hukum pemilu yang kedua diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia tahun 2022. Di sini kami berdiri pada tim kontra dengan mosi Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Saya, Muhammad Fadil, sebagai pembicara pertama. Sebelah kanan saya, Latifani Yulanar sebagai pembicara kedua. Di sebelah kiri saya, Jihan Faida sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ayat 27, bahwasanya pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat dan penyelenggaraan pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Dalam penyelenggaraan tersebut, pemilu belumlah sempurna. Kemudian, pada saat ini penyelenggaraan pemilu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hal ini berkat daripada Badan Penyelenggara Pemilu, salah satunya adalah Bawaslu. Bawaslu dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan tupoksi kerja dan wewenang. 1. Melakukan seluruh tahapan untuk mencegah pelanggaran pemilu. 2. Menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu. 3. Menyelesaikan sengketa sampai ke final. Dewan juri yang terhormat, belakangan ini maraknya isu terkait di lingkungan penyelenggaraan pemilu terkait dengan kewenangan Bawaslu menangani masalah pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Hal ini sesuai dengan mosi kita pada kali ini, bahwasanya Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Jika hal ini terjadi, maka terjadi kekosongan hukum. Sebagaimana nullum delectum nolla pona sine previa lege poenali, suatu aturan hukum tidak bisa diterapkan terhadap suatu peristiwa yang menjadi penetapan hasil pemilu. Sekian dan terima kasih. Lex neminim operator indicum, neminim facit injuria. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan juri terhormat dan terakan berpikir kami dari tim Pro. Pancasila sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka jelas ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang berkaitan bahwasanya ini merupakan wujud dan implementasi dari demokrasi dan sila keempat Pancasila. Dan artinya bahwasanya pemilu menjamin hak setiap individu untuk memilih maupun dipilih sebagai pemimpin serta perwakilan di lembaga-lembaga negara yang merupakan representasi dari kedaulatan yang dijamin oleh negara sebagai entitas komunal yang secara formal diakui keberadaannya. Berbicara tentang pelanggaran pasca pemilu tak lain dan tak bukan merupakan tugas dari Bawaslu karena seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Bawaslu, terutama pada poin pertama yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Maka jika dilihat dari sini kesimpulannya bahwasanya penanganan pelanggaran pemilu baik dalam proses maupun pasca penetapan hasil pemilu harusnya dilaksanakan oleh Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu. Maka dari itu kami berdiri dari tim kontra percaya bahwasanya Bawaslu berwenang untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran pasca penetapan hasil pemilu secara nasional karena ini merupakan wewenang pemilu dan untuk mencapai pemilu yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dewan juri yang mulia, jika pemilu adalah urat nadi demokrasi, maka suara rakyat adalah jantung demokrasi. Jika suara rakyat tak ada perlindungan, maka demokrasi akan mati. Dewan juri yang mulia serta pengamat politik yang bijaksana, Profesor Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pemilu mengatakan bahwa pentingnya fondasi suatu pijakan boleh saja berkonsentrasi tapi jangan sampai menggoyangkan nilai-nilai Pancasila. Dewan juri yang mulia, berdasarkan data pelanggaran kasus yang terjadi pada saat pemilu per 9 November 2019, sebanyak 16.427 dugaan pelanggaran administrasi dan sebanyak 16.134 hasil penanganan dugaan pelanggaran dan sebanyak 1.475 pelanggaran hukum lainnya. Peningkatan jumlah pelanggaran pada saat pemilu membuktikan perlunya peran Bawaslu dan perlunya penambahan tupoksi dari Bawaslu dalam menangani pelanggaran pasca pemilu. Dewan juri yang mulia serta pengamat politik yang bijaksana, sesuai dengan mosi perdebatan kita kali ini, di mana keberpihakan kami berdiri pada posisi kontra dengan memberikan solusi dan rekomendasi cerdas, yakni revisian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu serta penambahan butir dari pasal 95 tentang perluasan cakupan kewenangan Bawaslu dalam hal menangani pelanggaran pasca pemilu secara nasional. Sekian dan
warahmatullahi wabarakatuh.